DNA dapat didefinisikan sebagai kode penyusun gen. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan suatu polimer yang terdiri dari nukleotida-nukleotida. Nukleotida sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah gula pentosa deoksiribosa, yang kedua adalah gugus fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Pada gambar di samping, kalian bisa melihat terkait dengan susunan dari nukleotida. Yang pertama di sini akan terdapat gugus fosfat, kemudian gula pentosa deoksiribosa, dan yang terakhir adalah basa nitrogen. Ikatan gula dan fosfat diilustrasikan sebagai tulang belakang atau backbone, sedangkan ikatan basa nitrogen yaitu antara purin dan pirimidin diilustrasikan sebagai anak tangga. Untuk menyederhanakan atau mensimplifikasi bentuk DNA, berikut adalah beberapa ilustrasi DNA. Yang pertama, DNA dapat digambarkan sebagai bentuk pita yang saling melilit seperti ini. DNA diilustrasikan dalam bentuk pita di mana menunjukkan tulang belakangnya. Tulang belakangnya itu terdiri dari gula deoksiribosa dan juga dari gugus fosfat. Selain itu, DNA juga dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram dalam bentuk anak tangga. Anak tangga di sini adalah ikatan antara basa nitrogen, yaitu basa nitrogen purin dan pirimidin. Selain itu, jika kita menggambarkan tentang mekanisme, maka akan lebih mudah untuk menggambarkan DNA dalam bentuk 2 garis lurus. Pada slide berikut akan dijelaskan ikatan-ikatan yang ada pada DNA. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan dulu nih tentang rantai dari DNA tersebut. DNA helix ganda memiliki polaritas atau kutub di kedua ujung untai polinukleotida yang bersifat saling berlawanan. Ujung salah satu untai polinukleotida merupakan ikatan antara gugus fosfat dengan gula deoksiribosa karbon 5. Hal ini menyebutkan sebagai 5N atau ujung 5. Sedangkan ujung lainnya merupakan ikatan antara gugus hidroksil dengan gula deoksiribosa karbon 3, sehingga kita akan menyebutnya sebagai 3N atau ujung 3. Seperti yang bisa kita lihat adalah kedua untai polinukleotida akan berjajar membentuk heliks ganda dan bersifat antiparalel. Sehingga ujung 5 akan bertemu dengan ujung 3 dan saling berlawanan. Selain itu, di dalam untai DNA juga terdapat 3 jenis ikatan. Ikatan yang pertama adalah ikatan kovalen, yang kedua adalah ikatan hidrogen, dan yang ketiga adalah interaksi van der Waals. Ketiga jenis ikatan ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya saja kita bisa melihat bahwa ikatan kovalen berfungsi untuk menyambungkan antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain yang berada di dalam satu rantai DNA. Sedangkan ikatan hidrogen berfungsi untuk mengikat antara basa purimidin dengan basa purin, di mana itu terjadi pada anak tangga, yaitu antara kedua basa nitrogen. Sedangkan yang ketiga adalah interaksi van der Waals atau ikatan van der Waals, yang fungsinya adalah untuk mempertahankan letak dari basa nitrogen, karena van der Waals interaction itu terjadi di antara basa-basa nitrogen pada satu nukleotida yang berada pada satu untai DNA. Pada slide-slide sebelumnya sering sekali disebutkan purin dan pirimidin. Sebenarnya apa sih fungsi purin dan pirimidin pada DNA tersebut? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa purin akan berikatan dengan pirimidin dan akan diilustrasikan sebagai anak tangga pada untai DNA. Mengapa purin harus berikatan dengan pirimidin? Kita bisa melihat pada gambar di samping. Jadi apabila terjadi kombinasi antara purin dengan purin, maka kedua kombinasi tersebut akan terlalu lebar. Sedangkan jika terdapat kombinasi antara pirimidin dan pirimidin, maka dia akan terlalu kecil. Sehingga jika kita melihat bahwa diameter yang akan menghasilkan hasil yang seragam pada untai heliks DNA adalah antara purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin sendiri bisa dibedakan dalam 4 jenis basa nitrogen. Yang pertama adalah adenin timin dan yang kedua adalah guanin dan sitosin.
Hal ini juga memperlihatkan bahwa adenin akan selalu berikatan dengan timin, sedangkan guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Jadi tidak pernah nih sitosin berikatan dengan timin ataupun guanin berikatan dengan adenin. Hal tersebut tidak bisa terjadi karena hanya inilah pasangan yang akan terjadi pada rantai DNA. Setelah kita membahas tentang DNA, maka selanjutnya kita akan membahas tentang RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonucleic acid, yaitu makromolekul polinukleotida berbentuk untai tunggal. Jadi berbeda dengan DNA yang bersifat untai ganda, maka RNA berbentuk untai tunggal. RNA sendiri berperan dalam proses sintesis protein. Komponen penyusun RNA mirip dengan komponen penyusun DNA. Perbedaan utamanya terletak pada jenis gulanya. Jika pada DNA menggunakan gula deoksiribosa, maka pada RNA gulanya adalah gula pentosa ribosa. Selain itu, RNA juga memiliki gugus fosfat dan juga yang terakhir adalah basa nitrogen. Perbedaan yang kedua berada pada basa nitrogennya, di mana pada basa nitrogen pirimidin, jika pada DNA terdapat timin, maka pada RNA terdapat urasil. Selain itu, terdapat 3 jenis RNA. Yang pertama yaitu messenger RNA, yang kedua adalah transfer RNA, dan yang ketiga adalah ribosomal RNA. Ketiga jenis RNA tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam proses sintesis protein. Jenis RNA pertama yang akan kita bahas adalah messenger RNA atau mRNA, yaitu merupakan untai panjang yang terdiri dari ratusan nukleotida. mRNA sendiri dibentuk dari DNA melalui proses yang kita sebut sebagai transkripsi. Proses ini akan terjadi pada inti sel. mRNA memiliki urutan basa nitrogen sesuai dengan pasangan komplementer salah satu untai DNA. Fungsi dari mRNA sendiri adalah membawa kode genetik dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom pada sitoplasma, yang kemudian akan ditranslasi menjadi asam amino. Jadi pada mRNA itu terdapat kodon, yaitu kode genetik yang dibawa oleh mRNA yang terdiri dari 3 susunan basa, atau yang kita sebut sebagai triplet. Nah, setiap kodon ini yang nantinya akan diterjemahkan menjadi asam amino. Mari kita lihat ilustrasinya pada gambar di bawah ini. Pada ilustrasi kita bisa melihat DNA. Jadi di bagian DNA itu ada yang kita sebut sebagai coding strand dan juga ada bagian yang kita sebut sebagai template strand. Jadi untuk non-template ini nantinya tidak akan diubah menjadi mRNA. Dan yang akan diubah ini adalah yang bagian DNA sebagai template strand. Nah, kita bisa melihat sendiri nih, dari template strand ini nantinya akan menjadi bagian dari mRNA. Urutannya seperti apa? Sebenarnya untuk lebih mudahnya, kalian bisa melihat bahwa mRNA memiliki urutan nukleotida yang sama persis dengan bagian dari non-template strand. Perbedaannya hanya pada basa pirimidinnya, di mana pada mRNA ada urasil, sedangkan pada DNA adanya timin. Kemudian yang tadi kita sebut kodon ini adalah pasangan dari triplet yang terdiri dari 3 nukleotida. Contohnya saja seperti di sini ada UGG, kemudian UUU, GGC, dan UCA, di mana kodon UGG ini akan menjadi satu asam amino, yang tentunya asam amino antara UGG, UUA, GGC, dan UCA akan berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang transfer RNA atau tRNA dan ribosomal RNA atau rRNA. Fungsi dari tRNA sendiri adalah membawa asam amino ke ribosom. Molekul tRNA terdiri atas untai tunggal yang terdiri dari 80 nukleotida. Bentuk tRNA sendiri adalah seperti ini, jadi dia seperti melingkar dan terdiri dari 80 nukleotida. Bagian yang paling penting dari tRNA adalah yang kita sebut sebagai antikodon, di mana di bagian antikodon ini dia memiliki pasangan dengan kodon yang ada pada mRNA. Selain itu, tRNA juga membawa asam amino yang letaknya pada bagian ini, yaitu amino acid attachment site, di mana amino acid yang dibawa itu akan sesuai dengan urutan kodon yang ada pada mRNA.
Berikutnya kita akan bahas tentang rRNA, di mana totalnya adalah 60% dari berat total ribosom. rRNA sendiri berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis. Fungsi dari rRNA atau ribosom dalam proses sintesis protein nanti akan kita bahas pada bab yaitu translasi. Tabel berikut akan menggambarkan perbedaan antara DNA dan RNA yang sudah kita bahas sepanjang materi hari ini, di mana perbedaannya bisa kita lihat dari bentuk struktur, letak, jenis gula, basa nitrogen, fungsi, kadar jumlah, dan juga keberadaannya. Bentuk struktur DNA adalah untai ganda, sedangkan struktur dari RNA adalah untai tunggal. Letak dari DNA adalah berada pada inti sel, mitokondria, dan juga plastida. Sedangkan letak pada RNA yaitu pada sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Jenis gula yang ada pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang ada pada RNA adalah ribosa. Selain itu, untuk basa nitrogennya, pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin untuk DNA. Sedangkan untuk RNA, pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Fungsi dari DNA sendiri adalah sebagai perintah untuk mensintesis protein, sedangkan RNA adalah sebagai alat dalam sintesis protein. Kadar jumlah DNA dalam sel adalah tetap, sedangkan kadar jumlah RNA tidak tetap. Hal ini akan dipengaruhi oleh aktivitas dari sintesis protein. Selain itu, DNA bersifat permanen, namun RNA bersifat tidak permanen dan periodenya pendek karena RNA mudah terurai. Seluruh materi pembelajaran ini berasal dari buku Biology: A Global Approach, karangan dari Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan bahan dari buku biologi untuk SMA atau MA kelas 12, karangan Irnang Nintias tahun 2018 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti materi pembelajaran kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.